Hai guys, welcome back to Rock News. Jumpa lagi bareng Rata di sini. Apa kabar kalian semua hari ini? Rata selalu ngarepin kalian dalam keadaan yang sehat ya. Yang lagi kurang sehat di hari ini, semoga lekas pulih biar bisa kembali lagi aktivitas guys ya. Jangan lupa tuh makan ya. Karena kalau sakit tuh wajib tetap makan karena kan kita butuh yang namanya energi. Kalau nggak makan malah imun kita jadinya makin turun ya, bukannya membaik tapi makin turun. Oke? Dan seperti biasa Rock Lovers, informasinya terupdate banget untuk kalian. Jadi rugi banget untuk kalian lewatkan. Salah satunya jelang Piala AFF 2022 dan Piala Dunia U20 2023. Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tengah diperbaiki nih. Nah katanya nih biaya perbaikannya itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan hampir menyentuh angka 10 miliar rupiah. Wow. Hal ini disebutkan langsung oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha GBK, Rofik Anwar. Menurutnya biaya ini dinilai cukup wajar mengingat kualitas rumput GBK ya memang harus standar internasional. Apalagi perbaikan rumput GBK ini ditargetkan selesai pada Desember 2022 mendatang. Nggak rasa ya waktunya, sebenarnya Desember tinggal menghitung bulan aja guys. Dan untuk perbaikan rumput di Stadion GBK sendiri itu sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan Mei ya, karena makin deket aja nih ke perhelatan Piala Dunia U20 2023 ya. Pastinya persiapannya tuh dari sekarang, dari jauh-jauh hari sudah persiapan lah gitu ya, mulai dari perbaikan mungkin fasilitas di dalamnya sampai dengan rumputnya pun juga ya, karena kan bertaraf internasional gitu. Sama lah kayak sirkuit kita yang kita punya, ada sirkuit Mandalika, yaitu kan setiap mau ada pergelaran, sebentar lagi mau ada WSBK ya sudah mulai dipersiapkan semuanya, sudah mulai mungkin diaspal ulang dan sebagainya. Nah itu ya untuk mempersiapkan perhelatan, karena menjadi tuan rumah kan ya harus memberikan semaksimal mungkin ya. Semoga aja nanti berjalan baik ya, berjalan sukses juga untuk Piala AFF 2022 dan Piala Dunia U20 2023. Polres Bogor akan menjerat pelaku aborsi di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perdagangan Manusia. Polisi sudah mengamankan pelaku dan juga mengamankan 5 wanita dan 1 orang bayi. Salah satu pelaku yang diamankan ini adalah pria berinisial SH. Ia diamankan karena tempat tinggalnya dijadikan klinik ilegal. 5 wanita hamil dan 1 bayi yang diamankan kemudian diserahkan ke petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Sementara SH diamankan polisi dan masih menjalani pemeriksaan. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan bener aja nih guys, saat petugas mendatangi rumah 2 lantai ini, ada 5 ibu hamil dan 1 orang bayi. Jadi si SH ini yang punya rumah sekaligus ini ya guys ya, dia tuh mengiming-imingi para wanita yang hamil tapi yang gak punya suami untuk membantu proses persalinan. Nah setelah bayinya dilahirkan, SH ini sudah memiliki calon orang tua bagi bayi tersebut untuk diadopsi. Dan dia pun menjualnya dengan harga 15 juta rupiah. Jadi memang yang dia sasar ini adalah ibu-ibu hamil. Mungkin dia tahu nih anak yang lagi hamil mungkin biasanya anak muda ya, yang pergaulan bebas dan gak ada yang mau bertanggung jawab. Nah itu tuh yang dia rayu-rayu, yang dia iming-imingi supaya begitu bayinya dilahirkan langsung dia cari orang untuk diadopsi ya, orang tua untuk mengadopsi bayi ini, dan dia jual dengan harga 15 juta rupiah. Bener-bener ya jahat banget, dan untung aja bisa langsung ditangkap nih ya pemilik klinik aborsi beserta juga perdagangan manusia. Ini masuk ke perdagangan manusia sih. Kabar dari mancanegara, ada Malaysia yang gak lagi mewajibkan penggunaan masker di dalam pesawat. Ini berlaku setelah Malaysia mencabut aturan wajib masker di dalam ruangan pada awal September kemarin. Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, mengatakan aturan bebas masker di pesawat ini akan berlaku secepatnya. Ya, pastinya kan sebelum aturan ini diterapkan sudah ada nih ya analisis resiko seperti menimbang peningkatan teknologi ventilasi kabin, penggunaan filter penyerap partikulat efisiensi tinggi atau HEPA untuk menghilangkan polutan di udara, lalu pengaturan tempat duduk pesawat hingga frekuensi jadwal disinfeksi pesawat. Dan katanya nih pelonggaran ini diterapkan sesuai dengan rekomendasi kesehatan dari Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Singapura. Nah, dikutip dari The Star, Khairy tetap menghimbau warga yang berada dalam kelompok rentan
rentan tuh untuk tetap menggunakan masker. Karena kan kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ya yang punya penyakit-penyakit kronis atau penyakit bawaan, lalu juga orang-orang yang kekebalan tubuhnya rendah, ibu hamil, dan orang-orang yang berpergian bersama lansia atau anak-anak ya mesti tetap wajib menggunakan masker ya. Dan pastinya sih pemakaian masker dalam pesawat ini juga masih menjadi kewenangan negara tujuan. Ini kalau di Malaysia guys, jangan sampai nanti kamu ya dari Malaysia sih emang boleh nggak pakai masker di dalam pesawat, tapi kan belum tentu nih negara tujuan kamu mana. Kalau misalkan negara tujuan kamu masih ketat menggunakan masker, ya kamu harus tetap pakai masker ya, karena setiap negara kan punya kebijakan mereka masing-masing. So, kalian harus tetap taat pada protokol kesehatan ya. Kalau Reta sendiri sih, walaupun pemerintah sudah memberi izin atau sudah melonggarkan penggunaan masker, tapi nggak ada salahnya kita tetap antisipasi juga nih Rock Lovers ya, supaya pandemi ini bisa segera berakhir ya kan, dan kita semua bisa benar-benar pulih dari pandemi ini. Jaringan listrik di Kuba ambruk pada hari Selasa malam kemarin, gak lama setelah badai Ian melanda ujung barat negara meninggalkan jalan kehancuran di wilayahnya. Badai kategori 3 Ian ini meluncur ke utara menuju Dry Tortugas di lepas pantai Florida Keys pada Selasa malam dengan kecepatan angin maksimum 195 km per jam. Ya, jaringan listrik di Kuba juga sebenarnya udah berusia puluhan tahun dan sangat membutuhkan yang namanya modernisasi. Karena udah goyah juga selama berbulan-bulan dengan pemadaman listrik yang terjadi setiap hari di sebagian besar pulau Kuba. Namun, para pejabat mengatakan badai Ian ini terbukti terlalu besar untuk sistem lawas tersebut, memicu kegagalan yang mematikan lampu bagi 11,3 juta orang di Kuba. Jadi memang kemarin ya Kuba lagi dilanda badai Ian ya Rock Lovers ya. Kalau untuk di luar negeri sendiri sih memang kita lebih seringnya dengar ya badai. Mereka lebih rentan badai. Untuk di Indonesia mungkin ya hujan, gelombang tinggi yang lebih seringnya seperti itu ya. Jadi tetap waspada dimanapun kita berada Rock Lovers, yang namanya bencana kita nggak tahu kapan datangnya. Asalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika bencana itu datang. Wah, ada Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tuh untuk eman-eman. Eman-emannya apa sih? Jadi eman-eman tuh artinya sayang-sayang gitu ya dalam menggunakan uang negara. Karena saat ini kesulitan tengah mengancam dunia. Pesan khusus ini sengaja disampaikan kepada Bu Sri karena ya supaya bisa mengatur APBN yang saat ini mencatatkan kinerja positif ya. Karena nih Pak Jokowi setiap harinya tuh yang didengar tuh hanya masalah krisis, baik itu energi seperti minyak dan gas maupun krisis pangan hampir di semua negara terjadi. Belum juga selesai, permasalahan lainnya kini muncul seperti pelemahan nilai tukar mata uang di banyak negara terhadap dolar Amerika Serikat. Yang terbaru ada pound sterling Inggris yang mencapai level terendah sepanjang sejarah dan berimbas ke banyak negara. Kita tahu semua negara, bukan hanya Indonesia tapi semua negara sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali ya mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Itu terjadi di semua negara. Gak hanya di Indonesia aja sebenarnya guys. Jadi untuk yang terjadi di Indonesia saat ini pemerintah masih bisa mengendalikan. Kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa juga ya. Dan kamu harus bijak banget dalam menggunakan uang kamu ya. Harus dibeli apa yang memang dibutuhkan, bukan beli apa yang menjadi kemauan begitu. Beli ya emang yang benar-benar dibutuhkan dan memang itu prioritasnya ya, supaya di masa yang sulit ini kamu masih tetap punya pegangan juga, terus kamu juga masih punya tabungan. Ini yang gak kalah penting adalah tabungan lah, simpanan misalkan kalau ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba yang gak kamu pikirkan, seperti urgent banget lah ya, butuh dana yang cepat gitu. Oke, semangat buat Rock Lovers, tidak mudah kita menjalani tahun ini. Bahkan tahun depan juga kita nggak tahu tantangan yang baru apa lagi. Yang pastinya setiap tahun itu pasti punya tantangan tersendiri. Yang penting kita nikmati semuanya, kita nikmati prosesnya. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu mencukupkan apa yang kamu punya. Aktor Ganindra Bimo terlibat dalam film horor fantasi yaitu Jagat Arwah.
Di film besutan sutradara Ruben Adrian ini, karakternya jauh beda banget dengan yang pernah dimainkan sebelumnya. Jadi si Bimo ini berperan sebagai hantu genderuwo yang bernama Drew. Dan kalian tahu nggak, demi karakter itu, Bimo melakukan observasi, salah satunya kepada anjing peliharaannya. Gak hanya melakukan observasi aja guys, tapi Bimo juga dituntut untuk memakai make up hitam, seperti layaknya ya penggambaran genderuwo. Dan make upnya sendiri memakan waktu selama 3 jam. Wah, gak main-main ya. Gak cuma make up, belum guys, belum. Tapi dia juga rela banget harus pakai gigi palsu dan soft lens demi totalitas tampilkan sosok genderuwo. Bahkan penggunaan soft lensnya itu katanya cukup menyakitkan, karena soft lensnya itu besar sampai bawah mata, terus warna kuning guys. Aduh, nggak kebayang deh. Reta aja nggak pernah pakai soft lens tuh karena ngeri ngeliat cara pakai soft lens. Jujur aja Reta nggak pernah pakai soft lens karena nggak berani. Apalagi ini katanya Bimo cukup menyakitkan karena soft lensnya lumayan besar sampai ke bawah mata. Dan sebenarnya tidak hanya soft lensnya saja sih yang menyakitkan matanya, tapi juga gigi palsunya itu buat mulutnya pegel. Ya bayangin lah pakai gigi palsu ya pasti pegel banget. Belum lagi ya dia harus berakting juga, memerankan sebagai genderuwo biar terlihat banget nih genderuwonya banget. Totalitas itu yang namanya totalitas dalam berak. So good luck buat Ganindra Bimo ya. Semoga aja film dari Jagat Arwah ini sukses. Dan penasaran banget Rata ngelihat sosok genderuwonya. Oke, dan itulah dia informasi-informasi semua sudah Rata berikan yang terupdate ya, yang lagi up banget, lagi dibicarakan. Semoga aja informasi ini bisa nambah wawasan kamu dan juga kamu tetap update sama informasi di seputaran kita yang sebenarnya kamu tuh harus tahu banget dan wajib banget untuk tahu informasi. Jadi kamu gak kudet guys ya. Gak hanya buka media sosial untuk ngeliat flexing dan sebagainya, tapi kita buka sosial memang untuk menambah ilmu. Itu yang paling penting guys ya. Jadi ada nilai, ada value kamu tuh buka HP berjam-jam ya, karena kamu juga mendengarkannya yang berisi gitu ya. Cakep banget. Oke, kalau gitu saya Rata pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.